Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banjar yang menghadirkan informasi kepemiluan yang ringan, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada episode kali ini, kami mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu Rencana Perubahan Daerah Pemilihan atau DAPIL dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Banjar episode yang ketiga. Pada episode kali ini hadir 3 orang narasumber yang sangat kompeten. Narasumber yang pertama yaitu Pak Abdul Muthalib, Ketua KPU Kabupaten Banjar. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman pemilih. Kemudian narasumber yang kedua ada Bang Denny Setiawan. Beliau adalah Pimpinan Umum Koran Banjar. Selamat siang, Bang Denny. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua. Narasumber kita yang ketiga ada Pak Rizky Wijaya Kusuma. Beliau adalah Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilihan. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Terima kasih. Sobat pemilih, kita langsung saja ke narasumber yang pertama. Pak Ketua KPU Kabupaten Banjar, sebagai pembuka, sebenarnya apa yang dimaksud dengan DAPIL itu, Pak? Padahal kan di episode yang pertama sudah kita bahas nih, tapi alangkah lebih baik kita mengulang sedikit agar masyarakat lebih memahami tentang daerah pemilihan ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, Ibu. Teman-teman sekalian, narasumber, ada Bang Denny, ada Pak Rizky. Terima kasih. Izin. DAPIL ataupun biasa kita sebut daerah pemilihan adalah merupakan dasar ataupun fondasi dalam menentukan anggota DPRD, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi ataupun DPR RI. Jadi DAPIL itu adalah mekanisme yang mesti ditata, yang mesti diatur sebagaimana Undang-Undang 7 2017 dari pasal 183 sampai dengan pasal 193. Pasal 187 sampai dengan pasal 193 Undang-Undang 7 2017. Demikian. Iya, baik. Jadi bukan hanya sekedar pembagian wilayah ya, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas representasi masyarakat di Kabupaten Banjar di lembaga legislatif. Ya, baik. Kita ke Pak Rizky aja dulu nih. Siap. Kepada Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan. Kapan biasanya evaluasi terhadap daerah pemilihan itu dilakukan, Pak? Kemudian apa saja yang menjadi dasar pertimbangannya? Tentunya masyarakat juga ingin tahu mengapa suatu dapil bisa berubah. Silakan, Pak. Terima kasih, Ibu, sebagai host hari ini. Selamat datang juga kepada narasumber kita hari ini, dan Bang Denny. Terima kasih berpartisipasi dalam podcast KPU Banjar yang kita harapkan ada selain sosialisasi kepada masyarakat terkait kepemiluan di Kabupaten Banjar, juga nanti ada sumbang saran atau kritikan, masukan membangun dari masyarakat diwakili oleh Bang Denny yang salah satu pakarnya media massa. Iya, Mas. Dalam hal ini kan Bang Denny sudah 20 tahun di dunia jurnalistik, Bang. Siap. Oke, kembali ke pertanyaan Ibu tadi itu, bahwa kenapa harus ada evaluasi terkait penataan dapil, walaupun sebenarnya seperti disampaikan Pak Ketua, dasar kita itu kan selalu pada intinya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian kalau terkait penataan dapil dan alokasi kursi, kita berpedoman juga dengan PKPU 6 tahun 2022, Pak Ketua. Nah, urgensinya sebenarnya kenapa harus ada bukan perubahan lah, tapi evaluasi, karena setiap pemilu event 5 tahunan ini kan dalam satu daerah pemilihan itu yang jadi Pak Ketua tadi itu ada perkembangan atau pergeseran jumlah penduduk yang pasti demografi.
jumlah penduduk itu bisa berkurang, bisa bertambah. Bertambah kalau ada kemudian penduduk yang lahir kan, nah berkurang bisa terjadi dengan misalnya ada bencana alam. Nah, kalau demografi itu terkait pemekaran wilayah di kabupaten atau khususnya kabupaten lah atau provinsi itu kan bisa ada penambahan wilayah kecamatannya atau wilayah kabupatennya, sehingga itu harus diakomodir dalam satu skema yang namanya penataan dapil, otomatis harus disertakan dengan alokasi kursi. Nah, jadi ini sesuatu yang niscaya yang memang oleh undang-undang diamanahkan kepada KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten. Demikian, Bu. Menarik sekali ya. Berarti perubahan dapil bukan dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui kajian dan data yang lebih komprehensif. Selanjutnya masih untuk Ketua Divisi Teknis Pak Rizky nih. Apa saja prinsip yang dipenuhi dalam penyusunan atau penataan daerah pemilihan? Ini penting agar masyarakat memahami bahwa setiap keputusan KPU itu memiliki dasar yang jelas. Kepada Pak Rizky kami persilakan ya Pak. Jadi sebelumnya ada 7 prinsip penataan dapil, dan salah satu yang paling penting itu adalah kesetaraan nilai suara, Pak Ketua. Ya. Sehingga dalam podcast sebelumnya Pak Ketua pernah menyampaikan bahwa jangan sampai dalam satu dapil itu ada kesenjangan nilai suara yang oleh para caleg itu biasanya diartikan dengan kursi mahal, kursi murah gitu kan. Itu berarti tidak ada prinsip kesetaraan nilai suara. Nah, sehingga dijagalah prinsip kesetaraan nilai suara itu sebagai prinsip pertama dalam 7 prinsip penataan dapil. Kemudian yang kedua adalah prinsip taat kepada asas pemilu proporsional. Nah, karena saat ini kita sistem pemilunya adalah proporsional terbuka, kita taat pada asas tersebut. Kemudian prinsip integritas wilayah. Nah, ini ada yang disebut biasanya loncat dapil. Nah, pernah itu dibahas secara regional di tingkat Kalimantan Selatan. Kenapa wilayah Kabupaten Banjar itu terpisah dengan Banjarbaru atau Tanah Laut gitu Pak Ketua. Ini dianggap loncat dapil oleh konstituen pemilu, oleh caleg di tingkat provinsi dan DPR RI. Jadi prinsip integritas wilayah itu sesuatu yang sangat penting juga, sehingga tidak ada istilah loncat dapil tadi. Kemudian berada dalam wilayah cakupan yang sama, penyusunan dapil tersebut tidak boleh ada yang di dalam kabupaten pun tidak boleh ada istilah loncat dapil tersebut. Harus berdekatan wilayahnya, kecamatan kayak misalnya dapil Pak Ketua kan tinggal di Takanyar lah, dapil berapa Pak? Dapil 4. Nah, itu kan dengan kecamatan berbatasannya kayak Sungai Tabuk termasuk. Nah, jadi ada cakupan wilayah yang sama. Kemudian prinsip ke-6 adalah prinsip kohesivitas. Penyusunan dapil itu harus memperhatikan kondisi budaya, adat istiadat dan warga minoritas. Yang terakhir kesinambungan. Nah, kesinambungan inilah yang tadi kesinambungan ini maksudnya tetap perencanaan alokasi suara atau penataan dapil ini itu nanti bisa kembali ke pemilu sebelumnya, sehingga tidak mesti ada penambahan, bisa juga pengurangan. Tetapi tidak nanti KPU RI lah yang menjadi kata putus final. Kita hanya memberikan, kalau nggak salah itu di masa Pak Ketua itulah 3 rancangan, adalah. Nah, itu yang kita ajukan ke KPU RI. Nah, kata putus terakhirnya finalnya adalah KPU RI. Sehingga kita ini berdinamika di kabupaten untuk adanya diskusi seperti ini menentukan penataan dapil dan alokasi kursi tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ada beberapa aspek ya, bahkan banyak aspek yang diseimbangkan agar hasil penataan dapil benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Kita kembali ke Ketua nih. Begini Pak Ketua, apakah Kabupaten Banjar memiliki potensi perubahan jumlah kursi DPRD pada pemilu yang akan datang? Silakan Pak.
Terima kasih. Jadi izin Bang Denny. Siap. Saya kan kebetulan 2 periode di KPU Kabupaten Banjar. Untuk periode yang pertama, kemarin kita ada juga penyusunan dapil, penataan dapil. Itu khususnya di dapil 4. Jadi dapil 4 itu ada 10 kursi sebelumnya. Dan ada beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kertakanyar, Sungai Tabuk, dan Martapura Barat. Di Kabupaten Banjar ini kebetulan kita saat pemilu di 2024 itu ada 5 dapil. Nah, dari ke-5 dapil tersebut, dapil 4 itu sesuai dengan kemarin ada pembagian dapil itu. Untuk dapil 4 itu jumlah penduduknya sekitar 13.000 lebih. Sedangkan untuk dapil 1 sampai dengan dapil 5 itu 12.000 sekian. Jadi ada sekitar hampir 1.000 penduduk berbeda dengan dapil yang lainnya. Nah, kemarin kita berencana ada perubahan perubahan dapil itu. Namun karena adanya salah satu yang mendasari untuk perubahan dapilnya adalah berkesinambungan. Jadi itu tadi yang menyebabkan akhirnya di 2024 kemarin itu dapilnya tetap, tapi kursinya yang berkurang. Untuk dapil 4 yang sebelumnya itu jumlah kursinya 10, kemarin 2024 itu cuma 9. Nah, jadi kemudian Martapura yang sebelumnya 9 bertambah jadi 10. Jadi dapil 4 tadi yang jumlah kursi yang tersedia di sana ada 10, kemudian berkurang menjadi 9, dan juga berdasarkan jumlah penduduk di sana juga lebih besar. Akhirnya ada kesan tadi suara mahal jadinya dapil 4. Jadi dapil 4 itu yang pertama tadi kursinya, alokasi kursinya berkurang dari 10 menjadi 9. Kemudian pulang dari jumlah penduduk itu kalau dapil 1 sampai dapil 5 itu sekitar 12.000 sekian, tapi untuk dapil 4 itu 13.000 sekian. Jadi ada perubahan. Nah, menjawab pertanyaan Ibu, apakah kemungkinan ada perubahan? Kita sebenarnya ini harus kita harus kita kaji ulang. Karena kemarin belum sempat terevaluasi alokasi kursi ini, dan mudah-mudahan di pemilu yang akan datang ini bisa terrealisasi. Karena secara kasat mata seperti itu datanya. Jadi untuk dapil 4 itu 13.000 sekian, kemudian untuk dapil 1 yang sebelumnya 9 jadi 10 kursi dengan jumlah penduduknya sekitar 12.000 sekian. Jadi hanya sekitar kemarin kalau tidak salah jumlah penduduknya itu sekitar ratusan penduduk yang akhirnya merubah alokasi kursi dapil 4 10 menjadi 9. Hanya beberapa jumlah penduduk. Itu sama yang mungkin kita analogikan ya sebagaimana DPR di Kabupaten Banjar hari ini. Dan untuk ketua DPRD adalah mereka yang pemenang pemilu. Jadi DPRD hari ini kan dipegang oleh partai A. Kemudian partai B sebenarnya jumlah kursinya sama. Tapi jumlah suara yang memilih partai A lebih banyak, hanya beberapa suara, tapi itu menentukan siapa yang menjadi ketua DPRD. Seperti itulah yang kemarin terjadi juga di dapil 4. Sebenarnya selisihnya itu tidak banyak dengan dapil 1, tapi karena dapil 1 terbanyak daripada dapil 4, akhirnya dapil 1 lah memperoleh 10 kursi, sedangkan dapil 4 menjadi 9 kursi. Nah, jadi apakah Kabupaten Banjar berpotensi? Ya. Karena residu kita sebelumnya itu perlu kita perbaiki lah di pemilu yang akan datang. Terima kasih. Iya. Berarti masyarakat harus lebih memahami bahwa penambahan ataupun pengurangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Banjar sangat bergantung kepada data kependudukan yang valid. Kita ke Pak Rizky lagi nih. Siap, Bu. Tadi sudah mendengar jawaban dari Pak Ketua, ada kemungkinan perubahan alokasi kursi. Kemudian ini pertanyaan menarik nih Pak. Bagaimana proses penyusunan usulan daerah
pemilihan dan alokasi kursi dilakukan oleh KPU supaya publik lebih mengetahui proses berlangsung secara terbuka profesional. Silakan Pak. Oke, betul. Terima kasih Ibu Rusmila, Mas kita yang baik hati dan yang cantik. Jadi kalau penataan dapil alokasi kursi ini, kalau yang di Kabupaten Banjar itu kan sebelumnya sama dengan pemilu yang 2019 yang 2024 kemarin Mbak Tola. Nah, sehingga adanya dinamika tadi nilai suara di satu dapil yang lebih mahal dari dapil yang lain, atau kemudian pertambahan jumlah penduduk. Misalnya kita kalau mau bahas itu yang krusial adalah di daerah, nanti Ketua tolong mungkin ditambahkan yang di Sungai Lulup Ketua. Nah, itu kan berpotensi sebenarnya banyak warga Kabupaten Banjar tetap yang tinggal domisili di Kabupaten Banjar tetapi KTP-nya KTP Banjarmasin. Nah, itu kan. Nah, sebelumnya kan ditentukan oleh aturan PKPU Kabupaten Banjar itu 45 kursi itu berdasarkan dengan ketentuan jumlah penduduk sampai dengan 500 dari 500.000 sampai dengan 1 juta itu 45 kursi. Nah, kita kena di aturan yang itu karena kita sudah melewati dari 500.000, kita sekitar 600 sampai hampir 700.000 mungkin lah, sehingga kita di 45 kursi dan 5 dapil. Nah, mekanismenya selain ada diskusi terfokus seperti ini, juga nanti KPU itu diamanahi untuk melaksanakan uji publik loh. Jadi ada semacam menarik pendapat atau kajian-kajian kita itu melibatkan masyarakat Pak Deni. Jadi uji publik tersebut melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis, mahasiswa, pemilih sendiri lah, politisi peserta pemilu sendiri. Itu harus dilibatkan dan dimintakan pendapatnya dalam sebuah mekanisme yang namanya uji publik. Sewaktu ulun masih bertugas di Bawaslu Banjar itu menghadiri undangan yang waktu itu dilaksanakan KPU Banjar, leading sektornya itu Pak Ajis waktu itu masih di divisi teknis Pak Ajis lah. Dari pemerintah daerah juga dilibatkanlah para camat, dilibatkan para pembakal, sehingga uji publik tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara representasi pendapatnya Bu. Jadi tidak bisa asal kita menentukan sebagai KPU tidak berdiri sendiri, tapi ada masyarakat, banyak elemen masyarakat yang dilibatkan. Demikian Bu. Iya. Artinya prosesnya cukup panjang ya Pak ya. Betul, Bu. Dan melibatkan tahapan-tahapan untuk memastikan hasil yang terbaik. Baik, sobat pemilih, kita ke narasumber selanjutnya, ke Bang Beni. Menurut Bang Beni sebagai insan pers, bagaimana pentingnya keterbukaan informasi terkait perubahan daerah pemilihan ini Bang? Silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Rusmila yang memberikan kesempatan pada saya hari ini. Sebelum saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Rusmila tadi, saya akan mencoba untuk menggali pemahaman-pemahaman tentang perubahan dapil itu dulu. Jadi mohon maaf ini kepada Pak Ketua dengan Ketua divisi, saya agak sedikit mungkin lebih panjang. Dari awal saya mendengar tentang definisi maupun penjelasan tentang evaluasi, saya melihat bahwa daerah pemilihan atau pemilu ini kan berkaitan dengan masyarakat ya. Saya akan menggarisbawahi soal kepentingan dulu nih. Kita bicara dapil, masyarakat awam mungkin akan melongo. Apa itu dapil? Saya nggak ngerti tuh. Nah gitu kan. Saya pengen kita mencoba untuk membuka bahwa dapil ini daerah pemilihan. Itu definisinya kan berkaitan dengan kursi ya, kursi anggota DPR gitu. Sekarang yang saya tanyakan sebelum kita membahas lebih jauh, kepentingan masyarakat terhadap dapil ini apa sih? Kepentingannya apa? Contoh begini, dapil daerah pemilihan. Di situ ada masyarakat yang menentukan kursi, ya kan?
suara masyarakat ini menentukan ketika menunjuk atau memilih seseorang, ya kan, mendapatkan satu kursi di daerah pemilihan di situ, dia berhak untuk menyampaikan aspirasi. Wah, jalan di tempat saya rusak, jembatan di tempat saya rusak, itu kepentingan mereka. Itu kepentingan masyarakat yang kaitannya dengan dapil. Nah, sekarang kita membahas dapil, tapi kalau mereka belum paham, masyarakat secara umum, ini akan bingung. Apa sih dapil? Tapi ketika kita mencoba untuk menggali dari bawah dulu, kaitannya bahwa dapil ini adalah daerah pemilihan. Daerah pemilihan adalah satu mekanisme untuk memilih atau menentukan sebuah kursi DPR. Itu ya kan? Betul. Bayangannya gitu ya? Betul. Dapat satu kursi. Kursi ini ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat yang akan menyampaikan suara untuk bisa mendapatkan kursi. Nah, ini kan kaitannya nih. Kenapa masyarakat harus menyampaikan pendapat? Ya kan? Supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi soal jalan rusak, jembatan rusak, sungai tercemar dan lain sebagainya. Disinilah perannya KPU dalam menata ini dari yang paling bawah sampai yang soal dapil. Ini peran KPU nih. Nah, jadi saya mencoba untuk membuka tentang pemahaman tentang dapil. Nah, jadi ini yang Ibu mungkin tanyakan tadi, apa peran media insan pers untuk dapil. Maka saya akan mencoba untuk menjabarkan itu secara detail sedikit. Nah, jadi saya pengen menanyakan, sebenarnya sih bukan apa ya, bukan ranah saya untuk bertanya dengan ketua KPU ini kayaknya. Mestinya ini ranah Ibu Mila. Tapi saya ingin menjadi jembatan untuk bisa lebih menjelaskan tentang tentang dapil ini, daerah pemilihan ini. Mungkin yang saya pengen tahu dulu sedikit, biar lebih komprehensif. Kita bicara Kabupaten Banjar dulu ya Bu ya. Iya. Kabupaten Banjar wilayah dari Pak Ketua, Ketua KPU Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar itu ada berapa dapil Pak Ketua? Itu yang pengen saya tanya dulu. Itu dapilnya ada 4 atau 5? Ada 5 ya? 5. 5 dapil. Nah, 5 dapil dulu kan. Nah, daerah pemilihan itu ada daerah Kertakanyar, Pak ya. Daerah atas gunung ya kan. Nah, kemudian daerah tengah Matapuram Kota ya kan, ada 5 ya dapil. Ada 5. Artinya ada 5 dapil ini daerah pemilihan. Artinya masyarakat semua di 5 daerah ini yang akan melakukan pemilihan untuk menentukan kursi-kursi DPR begitu ya kan. Nah, kemudian seperti yang tadi disosialisasikan oleh Ibu Mila, bahwa ada kemungkinan begitu ya Pak Rizky ya? Betul. Ada kemungkinan ada penambahan dapil begitu, apa atau saya salah tangkap nih kira-kira? Ada kemungkinan seperti itu Pak, kira-kira Pak Ketua? Bola bisa? Bisa ada penambahan, bisa tidak ya? Iya. Oke. Nah, sekarang alasan mendasar adanya penambahan dapil ini kalau menurut dari KPU RI sendiri, ini pertimbangannya apa Pak Ketua kira-kira kalau boleh tahu nih? Jadi yang pertama, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Rizky, Ketua Divisi Teknis, kemungkinan perubahan itu kan ada 2. Yang pertama tadi kita merubah dapilnya, kemudian kita merubah alokasi kursi. Oke. Jadi dalam dapil itu ada daerah pemilihan, kemudian setelahnya ada alokasi kursi. Jumlah kursi yang tersedia. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita merubah dapil, maka tadi alasan saya yang pertama tadi karena di pemilu sebelumnya itu tidak terselesaikan. Akhirnya mudah-mudahan. Jadi seperti ini, sebelumnya kita tarik ke belakang lagi. Untuk menentukan pemilu 2024 kemarin itu adalah diputuskan di masa KPU komisioner itu di 2019. Oke. Jadi pembahasan untuk 2024 ini di 2019 kemarin. Oke. Nah, kemudian di 2000 hari ini kita di 2026 itu adalah untuk menentukan nanti kursi di saat pemilu 2029. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian kita bicara dapil itu ada berbarengan dengan alokasi kursi. Oke. Nah, untuk menentukan alokasi kursi itu ditentukan oleh Undang-Undang 7 2017. Oke. Yaitu dengan ketentuan apabila jumlah penduduk di atas 1 juta, maka otomatis jumlah kursi akan disediakan itu ada 50 kursi. Hari ini karena jumlah penduduk kita sesuai dengan DAK kemarin yang terbaru itu adalah sekitar
500 sampai 1 juta. Oke. Jadi jumlah penduduk kita Kabupaten Banjar hari ini belum mencapai 1 juta. Jika sudah mencapai 1 juta dengan pertumbuhan penduduk kita di Kabupaten Banjar itu otomatis maka jumlah alokasi kursi juga akan bertambah secara otomatis. Oke. Nah, ini undang-undang ini akan mengatur alokasi kursi. Oke. Kemudian kewenangan kita sesuai dengan putusan MK, kita juga diberi kewenangan untuk mengatur dapilnya. Oke. Nah, dapil inilah yang hari ini kita kita tentukan itu ada 5 dapil. Jadi untuk penentuan dapilnya sebenarnya tidak ada dibatasi. Ya. Selama jumlah dalam satu dapil itu minimal 3 kursi yang tersedia. Jadi boleh dapil itu lebih daripada 5. Tidak menutup kemungkinan. Jadi yang pertama tadi apakah kemungkinan berubah apabila jumlah penduduknya terpenuhi di atas 1 juta, maka secara otomatis itu jumlah alokasi kursi yang tersedia di Kabupaten Banjar itu menjadi 50. Oke. Kemudian kalaunya untuk menentukan dapil itu selama satu dapil itu minimal 3 kursi, kemudian maksimal 12 kursi. Ya. Nah, jadi selama itu terpenuhi maka dapil itu boleh berapa dapil. Oke, terima kasih Pak Ketua atas penjelasan dari soal dapil dulu. Kenapa saya harus menanyakan itu? Karena saya ingin membuka pemikiran masyarakat secara umum bahwa itulah mekanisme dari sebuah rangkaian pemilu yang diawali dengan dapil atau penentuan jumlah dapil dan jumlah kursi ya Pak Ketua ya. Nah, saya akan kembali ke pertanyaan Ibu Mila soal peran insan pers ya. Iya, benar. Ya, sebenarnya kalau saya menjawab ini tidak hanya pers, Bu. Ini mulai tingkat RT, pembakal, ya kan, sampai ke tingkat kecamatan, masyarakat umum, itu harus berperan aktif dalam hal menyampaikan seandainya ada perubahan-perubahan tentang teknis atau mekanisme dalam hal pemilu, kepemiluan. Jadi tidak hanya pers ini, tapi semua elemen masyarakat, mulai RT, pembakal, mohon maaf, jangan hanya supaya tingkat RT maupun pembakal atau tingkat masyarakat umum tahunya itu pemilu, mereka nggak ngerti bahwa tujuannya pemilu ini apa, mereka mencoblos untuk apa. Jangan sampai mereka, mohon maaf dalam tanda kutip, ada hanya sesuatu sehingga mereka mau turun gitu loh. Nah, itu aja yang kita hindari kan. Ini pentingnya adanya informasi secara terbuka, tidak hanya lewat insan pers, tapi oleh RT, pembakal, sampai tingkat kecamatan. Kalau insan pers ini penyampai, Bu. Dia penyampai. Misalkan nih contoh, kita ketemu dengan ketua RT, dengan masyarakat, dia akan menyampaikan sesuatu tentang pemilu. Pers akan menerima itu dan menyampaikan secara terbuka supaya dibaca orang banyak. Nah, begitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Ibu tadi, saya menekankan bahwa sebagai bagaimana ya kan pentingnya keterbukaan informasi terkait rencana perubahan dapil ini sangat penting, wajib disampaikan secara terbuka ini. Dan kalau perlu, mohon maaf nih, KPU RI harus melihat potensi ini, menyampaikan secara terbuka dan harus menyiapkan alokasi khusus mestinya nih. Alokasi khusus, anggaran khusus bagaimana menyampaikan informasi secara terbuka. Bahkan ke tingkat RT, desa sampai yang lainnya gitu loh. Harus masif, tidak hanya menggunakan sosialisasi secara digital mungkin, tapi secara langsung penting gitu. Nah, jadi menurut saya insan pers akan mendukung itu, siap mendukung itu dengan cara misalkan ya salah satunya seperti inilah. Ini saya terima kasih kepada Ibu Mila, Pak Ketua yang juga mengundang. Saya akan mencoba menyampaikan ini setidaknya untuk menambahkan pemahaman saya secara awam, bukan secara teknis begitu kan. Dan saya mewakili masyarakat untuk menerima informasi ini. Nah, kira-kira sementara itu yang bisa saya tanggapi, Bu, dari pertanyaan Ibu. Mungkin kalau yang berikutnya ada lagi silahkan. Baik, Pak. Peran media memang sangat strategis ya dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap pembahasan tema kita hari ini, yaitu tentang daerah kepemilihan atau dapil. Baik, Sobat Pemilih, kita masih ke Bang Beni. Untuk pertanyaan yang kedua, Bang. Bagaimana media dapat membantu meningkatkan literasi politik masyarakat terkait isu dapil dan alokasi kursi? Karena istilah-istilah ini terkadang cukup teknis ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Banjar. Silahkan, Bang. Oke, terima kasih Bu Rusmila. Terkait masalah ini,
Saya akan mencoba menjelaskan secara komprehensif. Yang pertama adalah insan pers atau media atau jurnalis, katakan seperti itu. Saya mengistilahkan bahwa dunia jurnalis itu adalah seperti laboratorium. Jadi ketika mereka terjun ke lapangan, katakanlah mereka melakukan liputan tentang misalkan kriminalitas, misalkan contoh gitu, mereka harus ngerti dong tentang undang-undang KUHP, tentang undang-undang misalkan penganiayaan, perampokan, pencurian, dia harus ngerti gitu loh. Karena kalau dia tidak ngerti, dia nggak bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ini kasus ini undang-undang nomor berapa, nah, itu harus ngerti, itu satu. Terus kalau dia misalkan ingin menjelaskan tentang kesehatan, mereka harus terjun masuk ke dunia kesehatan, bergaul dengan dokter, dengan orang dinas kesehatan, ada penyakit A, penyakit B dan sebagainya di rumah sakit, dia harus menjelaskan penyakit ini, dampaknya ini, sebabnya ini, gitu. Nah, sama halnya dengan istilah kepemiluan. Kalau saya sebagai seorang jurnalis, saya ingin menyampaikan informasi tentang kepemiluan, saya harus ngerti dulu tentang istilah-istilah yang ada di KPU. Misalkan istilah KPU, misalkan soal dapil, kursi, dan sebagainya, saya harus ngerti dulu. Supaya ketika saya mengerti, saya dengan mudah menjelaskan ke masyarakat. Nah, jadi si wartawan atau insan pers ini, mohon maaf nih, dalam tanda kutip ya, saya tidak mengatakan bahwa insan pers itu bodoh, enggak. Dalam tanda kutip, sebagai pembelajaran, insan pers itu harus terus seolah-olah bodoh dia. Kenapa? Dia harus seolah-olah harus bertanya terus untuk mengetahui istilah-istilah yang terjadi di lapangan gitu loh. Kalau dia merasa pinter, dia nggak bisa menjelaskan. Misalkan dia mau menjelaskan tentang kesehatan, tapi dia sendiri nggak ngerti gimana nulisnya gitu loh. Gimana dia menjelaskan lewat katakanlah medsos gitu loh. Tapi kalau dia ngerti, dia dengan mudah menyampaikan gitu loh. Nah, jadi seperti yang Ibu sampai tanyakan tadi, bagaimana peran insan pers? Yang pertama, dia harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dulu ke KPU untuk soal kepemiluan, teknis dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa menyampaikan secara terbuka. Nah, itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, karena insan pers ini kan bisa dikatakan dia tidak punya satu mulut tuh, Ibu ya. Dia dengan bicara satu kali, dia bisa menyampaikan ke semua publik gitu loh. Iya kan? Bisa menyampaikan ke semua publik. Artinya dengan jari-jarinya sekarang ya. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu gitu. Sekarang itu berubah. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu harimaumu gitu. Salah-salah ketik bahaya gitu kan. Nah, jadi wartawan atau insan pers ketika dia sudah ngerti itu, kemudian dia bisa menjelaskan kepada masyarakat lewat media sosial, lewat handphone dan sebagainya. Satu kali mereka mengeluarkan produk, itu akan ribuan orang yang akan mendengarkan. Nah, jadi penting sekali kolaborasi KPU dengan insan pers terkait dengan masalah sosialisasi kepemiluan ini. Nah, mungkin itu diantaranya yang bisa saya jelaskan, Bu. Bagaimana cara insan pers membantu kepada KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, kira-kira demikian, Bu. Iya. Betul. Jadi kolaborasi antara penyelenggara pemilu, khususnya Kabupaten Banjar, dan media itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan pendidikan pemilih dan literasi politik. Baik, Sobat Pemilih, kita kembali ke Pak Ketua ya. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan terkait rencana perubahan daerah pemilihan ini, Pak? Karena partisipasi masyarakat tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam proses demokrasi. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, Bu. Tadi sebagaimana telah disampaikan oleh wartawan senior, jadi ada tebut ya, bergelar Karniliasnya lah. Nah, kalau kita di nasional kita mengenal Karnilias, kalau kita di Kabupaten Banjar mengenal Denny Setiawan. Terima kasih. Iya. Kalaunya Bang Karnilias tuh dengan suaranya yang parau, kalau suara beliau ini serak-serak basah. Serak-serak basah. Serak-serak basah. Ya. Terima kasih. Jadi dalam proses penataan dapil itu sendiri kan ada beberapa mekanisme yang kita lewati. Jadi
mulai dari kita menerima masukan baik dari pejabat publik, pejabat pemerintah daerah. Kita biasanya juga mengumpulkan dari pendapat ataupun saran-saran pemangku kepentingan. Betul. Nah, kemudian juga kita minta saran-saran dari pimpinan partai politik, dan juga kita minta kepada masyarakat masukannya itu melalui uji publik. Jadi setelah proses-proses ini panjang, kita juga minta ke masyarakat. Jadi kita sampaikan draft usulan dapil yang akan kita sampaikan ke KPU RI. Karena sebagaimana amanah undang-undang, yang menentukan dapilnya itu mensahkannya adalah KPU RI. Jadi kita KPU Kabupaten Kota itu sifatnya mengusulkan. Dan biasanya kemarin itu dalam usulan itu minimal 3. Jadi ada 3 draft yang dapat kita sampaikan ke KPU RI. Sehingga dari draft-draft tersebut akan dipilih satu yang nantinya akan ditetapkan menjadi dapil dan juga alokasi kursi untuk pemilu yang akan datang. Jadi seperti itu, sebelum penentuan pemilu, jadi kita menentukan dapil dulu. Nah, jadi dapil ditentukan melalui keputusan KPU RI, sehingga masyarakat ini sudah bisa meraba-raba, sudah bisa paling tidak dalam perencanaannya, saya akan mencalonkan di dapil A, di dapil B, karena kebetulan daerah pemilihan tersebut ada memiliki beberapa kecamatan. Nah, saya misalkan di sana banyak punya konstituen, sehingga saya mencalonkan di dapil tersebut. Jadi tahapan-tahapan dalam pemilu itu, penetapan alokasi kursi dan dapilnya adalah yang mesti harus ditetapkan lebih awal. Oke. Demikian. Iya, ini menunjukkan ya bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang utama ikut berkontribusi dalam demokrasi. Sobat pemilih, kita kembali ke Ketua Divisi Teknis. Ada pertanyaan tentang tantangan terbesar nih Pak dalam menyusun dapil dan alokasi kursi yang ideal. Tentunya tidak mudah menjelaskan berbagai kepentingan dan kondisi wilayah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang ketinggalan tadi. Saya sampaikan bahwa di pemilu 2009, 2014 dan 2019 itu dapil sudah terlampir dalam undang-undang pemilu, Pak Ketua. Nah, jadi kewenangan KPU RI itu di 3 pemilu itu belum ada tentang penataan dapil, karena sudah include dalam lampiran Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, kemudian ada gugatan ke MK, keluarlah putusan MK nomor 80 tahun 2022. Nah, sejak itu KPU RI itu berhak menentukan dapil bagi dapil DPR RI dan DPRD provinsi. Kalau untuk kabupaten memang sejak dulu punya mekanisme yang dikasihkan amanah untuk membahas adanya penataan dapil dan alokasi kursi. Berarti kan sesuatu yang ada kemajuan dari adanya gugatan ke MK tersebut. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Ibu tadi, salah satu tantangan terbesarnya itu adalah kita dalam penataan dapil dan alokasi kursi ini, KPU dalam hal ini kita KPU Kabupaten Kota harus sangat jeli dan bisa selalu update, menangkap, berkoordinasi dengan Dukcapil, karena kita harus selalu update terkait adanya pergeseran penduduk, apakah ada penambahan atau pengurangan penduduk, terutama di Kabupaten Banjar tadi, isu tentang wilayah yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin itu adalah isu sentral. Di wilayah apa tadi Pak Ketua izin? Sungai Lulut itu ribuan yang berdomisili di wilayah Sungai Tabuk, Sungai Lulut, tetapi KTP Banjarmasin. Nah, itu berpotensi. Makanya dulu dalam diskusi kita bersama teman-teman KPU kabupaten lain itu disampaikan Pak Ketua di masa itu di forum tingkat provinsi lah, ada potensi itu. Nah, tantangan data. Yang kedua adalah tantangan terkait kemudahan kita dalam
menyampaikan sosialisasi tadi Bu. Nah, dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Ketua bahwa Ibu Rusmila sebagai Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM gencar atau masif melaksanakan adanya sosialisasi. Kemarin kan terkait data pemilih, pemutahiran data pemilih, nah sekarang terkait dapil. Karena dapil dan alokasi kursi ini mendapat atensi tersendiri dari Ketua Divisi Teknis KPU RI Pak Edel Malik untuk segera diwacanakan, disosialisasikan, diadakan diskusi di tingkat kabupaten masing-masing. Nah selanjutnya, alhamdulillah juga KPU RI punya langkah maju terkait tantangan-tantangan tersebut, yaitu membuat satu aplikasi yang namanya Sidapil. Itu memudahkan kita dalam memasukkan 7 prinsip tadi terkait misalnya ada pergeseran penduduk, terkait adanya perluasan demografi pada ini, perluasan wilayah, Kabupaten Banjar misalnya. Nah, di masa sebelumnya, lu lupa tuh Pak Ajis, apakah Sidapil itu sudah ada di masa sudah ada lah. Nah, itu langkah maju dari KPU RI membuat satu aplikasi yang memudahkan sehingga data-data itu dimasukkan. Nah, di situ nanti akan ada outputnya, kita itu memungkinkan untuk menambah alokasi kursi dengan misalnya pertambahan jumlah penduduk misalnya. Nah itu otomatis kita kan juga berkoordinasi dengan instansi di Kabupaten Banjar dalam ini Dukcapil. Kemudian satu lagi urgensi kenapa masyarakat harus ada sosialisasi masif terkait tema penataan dapil dan alokasi kursi ini adalah supaya yang Pak Denny ceritakan tadi, masyarakat itu representasi suaranya di dapil tersebut tersampaikan dengan baik. Ya. Bayangkan Anda di Kabupaten Banjar itu di bawah 9 kursi misalnya. Martapura, Kecamatan Martapura itu kan dapil 1. Iya. Itu kan terakomodir dalam 9 kursi sekarang lah. Iya. Sekarang dulu 10 lah. Anda kurang dari itu karena misalnya tidak ada prinsip. Dulu 9, sekarang 10. Nah, sekarang bertambah 10. Nah, andainya tidak ada aturan main terkait penataan dapil, hanya 5 kursi misalnya. Dari dapil 1 Kabupaten Banjar yaitu Martapura, contohnya hanya 5 kursi, berarti kan sebaran adanya anggota DPR yang duduk di DPR Kabupaten Banjar kan berkurang. Nah, dengan jumlah kursi tadi 10 tadi kan bisa aspirasi bisa lebih terakomodir di parlemen. Nah, makanya ada aturan main tadi Pak Ketua juga menerangkan bahwa minimal 3, maksimal 12 kursi dalam satu dapil. Nah, yang harus juga mungkin nanti menjadi pemikiran atau bahan diskusi kita selanjutnya, Pak Denny, itu kan ada wacana di Kabupaten Banjar itu ada kabupaten baru kalau nggak salah, dulu pernah 10 atau 15 tahun yang lalu adanya Gambut Raya. Nah, itu kalau kemudian itu misalnya terwujud, dimekarkan, berarti Kabupaten Banjar itu akan benar-benar mengalami perubahan dapil dan alokasi kursi. Ya. Mungkin malah jumlah kursinya berkurang, dapilnya juga menyusut seperti itu. Nah, demikian Ibu, terima kasih. Iya. Jadi diperlukan kehati-hatian dan profesionalitas ya Pak sebelum kita mengambil keputusan tentang perubahan daerah pemilihan dan alokasi kursi agar dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman pemilih, demikian tadi perbincangan kita tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi. Sebelum kita tutup, kita mau mendengarkan dulu bagaimana closing statement dan pesan dari para narasumber kepada masyarakat agar mereka lebih mudah memahami tentang perubahan daerah pemilihan. Kita ke Pak Ketua dulu nih, bagaimana pesan dari beliau? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Halo teman pemilih. Perubahan dapil itu adalah suatu yang lumrah terjadi, suatu keniscayaan. Jadi kita KPU juga tidak bisa membuat suatu keputusan sendiri menentukan dapil, tapi dapil itu ada berjalan sesuai dengan the rule-nya. Jadi yang pertama tadi karena ada Undang-Undang 7 2017, kemudian juga ada PKPU nomor 6 tahun 2023. Nah, nanti kalau seandainya mendekati pemilu 2029 itu juga akan terbitnya atau lahirnya PKPU. Nah, oleh karena itulah
mudah-mudahan perubahan dapil ini tidak dimaknai sebagai keinginan dari penyelenggara pemilu yang menghendaki adanya perubahan, tapi adalah suatu keharusan agar tadi partisipasi masyarakat, kemudian mereka yang akan menentukan perwakilan dari daerah tersebut itu bisa terwakili dengan baik. Mungkin demikian. Ya, kita ke Bang Denny. Silakan Bang. Terima kasih Bu Mila. Karena dimintai closing statement, berarti tidak perlu panjang Bu ya. Tapi panjang nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh. Jadi begini, saya lebih mencoba menekankan tentang pemahaman fungsi dari KPU. Kalau saya mengistilahkan bahwa KPU itu tidak ada bedanya dengan panitia ujian kalau dalam sekolah. Sekolah itu setahun sekali orang sekolah ada ujian untuk menentukan siapa yang juara 1, siapa yang juara 2. Dia adalah panitia penyelenggara ujian. Nah, ini adalah panitia penyelenggara menentukan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah. Artinya, peran KPU di sini sangat amat penting. Bahkan ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, pastinya harus disampaikan secara luas mulai dari jauh-jauh hari supaya masyarakat tahu. Karena apa? Karena kalau tidak ada panitia tidak ada yang juara Bu. Gimana pun ada peserta, kalau nggak ada panitianya siapa yang menguji, ya kan gitu. Nah, mungkin closing statement saya bahwa peran KPU sangat penting dalam menentukan arah bangsa dan wajib untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan dengan insan pers. Kira-kira itu. Iya, terima kasih. Kita ke Pak Rizky nih, silakan Pak. Jadi terima kasih teman pemilih semua. Jadi menajamkan apa yang disampaikan Ketua bahwa keniscayaan adanya perubahan dapil tersebut secara nasional di Indonesia itu panduan dan prinsip teknis mengenai penyusunan dapil dan alokasi kursi itu diatur secara ketat oleh KPU melalui regulasi. Jadi tidak serta-merta KPU final bisa, KPU kabupaten final bisa menentukan, tapi hanya berupa rancangan di mana ada uji publik, nanti putusan terakhir ada di KPU RI. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pandangan dan pesan dari para narasumber ya. Karena pesannya dan pandangan mereka sangat mencerahkan. Semoga masyarakat Kabupaten Banjar semakin memahami tentang perubahan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Karena itu adalah bagian upaya dari KPU Kabupaten Banjar mewujudkan representasi politik yang adil dan demokratis. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berhadir. Sama-sama. Kemudian terima kasih juga kepada para sahabat teman pemilih yang telah menyaksikan dan mengikuti diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode podcast kita yang akan datang yang mungkin dengan tema-tema kepemiluan yang lebih menarik dan edukatif. Saya Resmilawati, Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.